Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahdan Vivi dengan NIM 2403113 dari Teknik Komputer 3B. Di sini saya akan membuat video asistensi latihan 2 dan latihan 3 pada saat di lab robotiku. Nah, di sini diminta untuk membuat sebuah konfigurasi VLAN sesuai pada soal, yang dimana untuk VLAN ID diberikan VLAN ID yang berbeda untuk setiap nama VLAN-nya. Di sini pertama saya membuat skema jaringannya terlebih dahulu, yaitu 6 PC dan 1 switch. Selanjutnya adalah membuat VLAN ID di switch untuk setiap nama VLAN-nya. Untuk VLAN ID 100 itu untuk VLAN dosen, lalu VLAN ID yang 110 untuk mahasiswa, dan yang 120 untuk TND atau tenaga pendidik. Di sini saya mengkonfigurasi interface untuk setiap port di VLAN-nya, yang dimana untuk VLAN ID 100 untuk dosen itu di PC 0 dan 1. Selanjutnya untuk VLAN ID 110 mahasiswa itu di PC 2 dan 3. Lalu yang terakhir untuk tendik itu di PC 4 dan 5. Di situ konfigurasi IP address di setiap PC-nya. Diberikan IP address setiap VLAN ID-nya. Untuk yang dosen 100 VLAN ID 100 itu sekian di PC 0 dan PC 1. Selanjutnya di VLAN ID 110 ini PC 2 dan PC 3. Dan yang terakhir di VLAN ID 120 atau untuk tendik itu seperti ini. Selanjutnya saya mengecek apakah VLAN yang saya buat itu sudah benar dan sudah aktif. Nah, dapat dilihat pada saat pengecekan itu di CLI-nya bahwa untuk VLAN ID 100 untuk dosen itu aktif, dan VLAN ID 110 untuk mahasiswa itu aktif, dan tendik aktif. Selanjutnya di sini saya akan saya telah testing atau uji koneksi antar VLAN yang sama dan VLAN yang berbeda. Pertama itu saya mengecek apakah PC 0 ke PC 1 untuk VLAN ID 100 untuk VLAN ID yang dosen itu dapat terhubung atau terkoneksi dengan baik. Dapat dilihat dari hasilnya gitu, setelah testing atau uji koneksi, bahwa di sini dapat terkoneksi dengan baik. Lalu saya ngetes itu selanjutnya di VLAN ID yang berbeda di PC 2 di VLAN ID untuk mahasiswa yang 110. Dapat dilihat bahwa hasilnya itu gagal. Nah, dapat disimpulkan bahwa di sini setiap VLAN yang berbeda itu tidak dapat terhubung dengan baik karena tidak terbroadcast. Nah, ketika dalam VLAN ID yang sama itu dapat terhubung dengan baik karena sudah terbroadcast seperti itu. Nah, ini tuh bisa diaplikasikan di dalam kampus, misalnya untuk setiap masing-masing prodi seperti teknik komputer dan multimedia. Jadi yang teknik komputer hanya membroadcast untuk teknik komputernya saja, dan misal multimedia itu hanya multimedianya saja seperti itu. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa yang saya konfigurasi di VLAN Cisco saya itu melalui port atau melalui kabel seperti itu. Mungkin untuk latihan 2 seperti ini. Jadi kelebihannya itu konfigurasi VLAN melalui port itu bisa diatur sesuai kebutuhan. Jadi jika suatu kampus ingin membroadcast masing-masing prodinya itu bisa menggunakan VLAN yang melalui port seperti itu. Selanjutnya yang latihan 3, di sini diminta untuk membuat
konfigurasi VLAN melalui NetID. Jadi PCA dan PCB itu dibedakan NetID-nya dan harus terhubung dengan baik. Oke, di sini saya membuat skema jaringannya seperti ini. Satu switch dan satu router dengan 2 PC. Nah, di sini saya melakukan pemberian IP tiap PC-nya. Yang mana PCA itu NetID-nya 192.168.1.2 dan PCB itu 192.168 dan 2.2. Oke, selanjutnya di sini seperti yang latihan 2, saya membuat VLAN di switch gitu untuk PCA dan PCB. Dimana untuk PCA itu sendiri VLAN 10 yang saya namakan VLAN 10 juga. Lalu yang VLAN 11 juga sama. Nah, di sini saya ada kesalahan gitu karena ada kesalahan sintaks atau saya salah inputkan gitu dari variabelnya. Selanjutnya konfigurasi VLAN di CLI-nya. Jadi untuk tiap port yang disambungkan dari switch ke PCA atau PCB dan router itu tuh di mode akses kan. Misalnya untuk VLAN 10 mode akses di port integer Fast Ethernet yang 01 atau PCA, dan yang VLAN 11 itu di mode akses di port Fast Ethernet 0/2. Nah, itu untuk PCB. Nah, di sini agar menyambungkan dari NetID yang berbeda dibutuhkan router. Nah, di sini dikonfigurasi untuk VLAN di CLI-nya yang di switch itu menggunakan mode terang. Dan itu untuk menghubungkan si switch-nya dengan router seperti itu. Nah, sampai di situ karena di sini NetID yang berbeda, kita harus menambahkan gateway di router ya. Dari itu saya mengkonfigurasi subinterface di router ya untuk routing antar VLAN-nya. Nah, untuk menggateway dua PC tersebut agar terhubung, itu saya menggunakan IP address 192.168.1.1 gitu. Yang mana ini kayak base ID atau net ID-nya gitu. Untuk yang PCA, dan untuk PCB itu dengan net ID-nya 2.1 seperti itu. Nah, yang 1.1 ini untuk VLAN 10 atau PCA, dan 2.1 ini untuk VLAN 11 seperti ini. Oke, saya melakukan uji koneksi atau testing di command prompt gitu, dari PCA ke PCB dan PCB ke PCA seperti ini. Oke, dan ternyata hasilnya berhasil. Selesai sudah praktikum saya. Terus habis itu kesimpulannya bahwa NetID yang berbeda itu bisa disambungkan melalui konfigurasi VLAN lewat NetID-nya, yang mana di sini membutuhkan router untuk untuk menghubungkan antar PC-nya seperti itu. Mungkin sekian dari video asistensi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.